menyelesaikan permasalahan terkait penaksiran dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, jumpa lagi dengan Bu Uswah. Hari ini kita akan belajar bersama mata pelajaran matematika. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sudah selesai berdoa ya. Nah, setelah ini silakan kalian siapkan buku pelajaran kalian ya. Siapkan buku paketnya. Terus siapkan langsung buku tulis dan alat tulisnya. Karena hari ini kita akan membahas tentang permasalahan terkait dengan penaksiran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi nanti selama Bu Uswah menjelaskan kalian langsung catat biar tidak ketinggalan ya. Disiapkan bukunya dan dibuka buku paketnya halaman 27 ya. Sudah siap anak-anak? Nah, sudah dibuka ya bukunya halaman 27. Sekarang kalian perhatikan bagian yang atas, itu ada contoh. Jadi ada cerita. Coba kita baca bersama-sama ceritanya. Apa? Ada yang mau baca? Langsung ya Bu Uswah yang baca aja ya. Nah, Ratna membeli beras dan tepung ke warung Bumira. Ratna membeli 81/6 kg beras dan tepung 3/4 kg. Taksirlah berapa berat total tepung dan beras tersebut. Kalian perhatikan soal cerita tersebut. Ya, kalau soal cerita kalian harus bisa memahami soal dengan baik. Coba, Ratna beli beras dan tepung. Beli berasnya berapa? 81/6 kg. Ini tadi beli beras. Setelah itu, beli tepung berapa? 3/4 kg. Ini tadi apa? Tepung. Kalian perhatikan soalnya. Taksirlah berapa berat total. Nah, di situ ada berat total. Namanya berat total berarti itu ditambah, dikurang, dikali atau dibagi. Nah, kalian harus bisa memahami itu. Sebelumnya, ya, sebelum masuk ke operasinya, kalian harus membulatkan terlebih dahulu, ya. 81/6 kalian bulatkan. Ya. 81/6 itu kalau dibulatkan jadi berapa? 8 kilo. Ayo, kok bisa 8 kilo? Kita ulangi lagi yang kemarin. Kalian pasti sudah bisa ya pakai caranya Bu Uswah. Kita kurangkan penyebut dan pembilang. 6 kurangi 1 hasilnya berapa? 5. Kita lingkari. Karena 1 dia lebih kecil, angka pembilangnya dia lebih kecil, otomatis pembulatannya ke bawah atau yang pecahan dijadikan 0, makanya jadi 8 kilo ya. Sekarang 3/4 kg tepung kita bulatkan. Coba kita kurangkan penyebut dan pembilang. 4 kurang 3 hasilnya berapa? 1. Ya, kita tuliskan di atas, kita lingkari. 1, 3. 3 lebih besar apa lebih kecil? Oh, ternyata 3 lebih besar. Karena 3 lebih besar, maka dari itu tadi pecahan 3/4 dijadikan 1 atau dibulatkan ke atas. Ya, jadi 5 ditambah 1 berapa kilo? 6 kilogram. Sampai di sini bisa dimengerti ya? Baru yang ditanyakan dalam soal adalah berat total. Maka dari itu, ini tadi yang sudah kalian bulatkan itu dijumlahkan ya. Jadi 8 ditambah 6 sama dengan berapa kilogram? 8 tambah 6 berapa kilo? 14 kilogram.
gram. Jadi taksiran dari berat total beras dan tepung adalah 14 kg. Sampai di sini bisa dimengerti ya? Nah, untuk yang soal latihan di bawahnya kita bahas bersama-sama ya. Kalian simak dengan baik, tapi sebelum masuk ke pembahasan soal latihan, silakan yang di papan tulis ini kalian catat terlebih dahulu. Kalian berhentikan sejenak, setelah itu baru dilanjut ya. Ini Bu Uswa hapus dulu. Sekarang kita masuk ke soal latihan. Nomor 1. Setiap hari toko kue menghabiskan 41/6 kg telur. 41/6 kg telur. 10 2/10 kg. 10 2/10 kg tepung terigu. Setelah itu 5 3/4 kg gula pasir. 5 3/4 kg gula. 2 7/8 kg mentega. 2 7/8 kg mentega. Taksirlah berat total keseluruhan bahan yang digunakan oleh toko kue tersebut. Taksirlah berat total. Berarti sama ya seperti yang contoh yang sebelumnya. Kalau berat total berarti semua dari barang-barang yang dibeli atau barang-barang yang dihabiskan toko kue itu dijumlah. Sebelumnya kita bulatkan terlebih dahulu ya. Kita bulatkan 41/6 kita tuliskan biar lebih mudah aja ya, kan ini bilangannya banyak. 41/6 kita tuliskan di sini. Caranya tadi gimana? 6 kurang 1. Berapa 6 kurang 1? 5 ya. 1 dia lebih kecil. Kalau 1 dia lebih kecil berarti 1/6 dijadikan 0 atau dijadikan pembulatan ke bawah jadi 4. Lanjut 10 2/10. 10 kurang 2 hasilnya adalah 8. 2 lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil, berarti 10 tetap 10 karena yang di belakang dihilangkan atau jadikan 0. Sekarang lanjut 5 3/4. 5 3/4 kita kurangkan. 4 kurang 3 hasilnya berapa? 1. 3 dia lebih besar apa lebih kecil ya anak-anak? 3 dia lebih besar, otomatis 5 dibulatkan ke atas atau ditambahi 1. 5 tambah 1 berapa? 6. Sekarang yang terakhir 2 7/8. 8 kurang 7 hasilnya adalah 1. 7 dia lebih besar apa lebih kecil? 7 lebih besar, karena 7 lebih besar berarti dibulatkan ke atas atau 2-nya ditambah 1. Jadi berapa? 3. Sudah ya. Setelah itu diapakan Bu? Setelah itu dijumlahkan karena yang ditanyakan adalah berat total. Berarti tinggal kita jumlahkan. Berapa ya tadi? 4 tambah 10 tambah 6 tambah 3 sama dengan berapa? 4 tambah 10 tambah 6 tambah 3. 4 tambah 10 14 tambah 6 20. Betul sekali. Tambah 3 berapa? 23. Berarti hasilnya adalah 23. Jangan lupa ya, nanti setelah kalian menuliskan jawaban ini kalian kasih jadi di bawahnya karena berupa soal cerita ya. Berarti terakhir nanti kalian catat ya ini. Jadi berat total keseluruhan barang yang digunakan oleh toko kue tersebut adalah 23 kg. Paham ya anak-anak ya? Dah. Nih Bu Uswa hapus dulu. Kalau mau nyatat silakan nanti di pause ya. Diberhentikan sebentar. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 2. Perhatikan dengan baik. Nanti ada bedanya loh ya yang ditanyakan di soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Kita baca bersama-sama. Ayah Made memiliki sepetak sawah yang berbentuk persegi panjang dengan panjangnya berapa itu? Yuk, panjangnya adalah 54,2
meter. Dan lebar, ya kita tuliskan di sini. Lebar sawahnya berapa? 23,4 meter. Taksirlah luas. Kata kuncinya adalah di luas. Ya, taksirlah luas dari sawah ayah Made tersebut. Kalau luas berarti ditambah, kurang, kali atau bagi, kira-kira. Sudah pernah belajar tentang luas ya? Kalau luas itu dikali. Ya, harus diingat-ingat karena ini bentuknya persegi panjang. Persegi panjang rumusnya adalah panjang dikali lebar. Makanya nanti operasi yang kita akan gunakan adalah operasi perkalian. Ya, kita bulatkan terlebih dahulu. 54,2 kira-kira dibulatkan ke apa? Satuan terdekat, apa puluhan terdekat? Lihat kalau ada tandanya desimal atau koma berarti kesatuan terdekat atau pembulatan desimal ya. Koma 2. Kalau koma 2 berarti dia pembulatan ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Kalau ke bawah dijadikan 0 ya ini atau dihilangkan ya. Tinggal 54. Sekarang yang lebarnya 23,4. Perhatikan koma 4. Kalau koma 4 berarti pembulatan ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Betul sekali. Berarti ini dijadikan 0 atau dihilangkan jadi 23. Ketemu. Panjangnya 54 meter, lebarnya 23 meter. Yang ditanyakan luas. Kalau luas rumusnya kan panjang kali lebar sama dengan berarti berapa? 54 dikalikan 23. Sudah bisa mengalikan? Sudah belum? Pasti sudah diajari kan di kelas 3? Yuk, kalau belum kita ulangi lagi. Caranya bagaimana di sini ya? 54 dikali 23. Semua bilangan yang di atas dikalikan 3 terlebih dahulu. 4 kali 3 berapa anak-anak? 12. Betul sekali. Tulis 2. Yang ditulis yang belakang ya. Simpen 1. 5 kali 3 berapa? 15. Ya, betul sekali. Ditambahi 1. Simpenannya yang tadi. 15 tambah 1 berapa? 16. Kita tuliskan. Sudah ya? Bilangan yang atas sudah dikalikan dengan 3. Sekarang ganti. Yang atas kita kalikan dengan 2. 4 kali 2 berapa? 8. Setelah itu 5 kali 2 berapa hasilnya? 10. Menuliskannya angka 8 itu tidak boleh di bawah angka 2, tapi harus di depannya, di bawah angka 6 ya. Setelah itu dijumlah. 2 tambah, kalau nggak ada berarti tambah 0 ya. 2, 6 tambah 8 berapa? 14. Kita tuliskan 4, simpen 1, tambah 1, 2. Tambah 0, tetap 2. Satunya gini. Jadi hasil dari 54 kali 23 berapa anak-anak? 1242. Kita tuliskan di sini 1242. Satuannya adalah meter karena luas, meter persegi ya. 1242 meter persegi. Jadi ini Bu Uswah tuliskan karena masih ada tempat ya. Jadi taksiran, T-nya kecil ya. Taksiran luas dari sawah ayah Made adalah 1242 meter persegi. Sampai di sini paham ya? Silakan ditulis. Diberhentikan dulu, ditulis. Nih Bu Uswah sekarang mau hapus, lanjut hapus ya. Biar nanti videonya tidak terlalu lama. Nanti kan kalau lama-lama kalian bisa bosen ya Panda. Nih lanjut. Nomor 3. Nomor 3, kalian perhatikan soalnya, kita baca bersama-sama. Soal cerita yang ketiga. Fatimah memiliki 4/1/6 tepung terigu. 4/1/6 tepung terigu. Digunakan 2
2/4 untuk membuat donat. Dia punya tepung terigu 41/6 digunakan 2/2 digunakan untuk membuat donat. Ya. Berapakah sisa tepung terigu tersebut? Ayo. Berapakah sisa? Dia punya tepung digunakan sekian. Berapa sisanya? Berarti itu ditambah apa dikurang? Ya, betul sekali dikurang. Nih, sebelum kita menghitung hasilnya, kita bulatkan terlebih dahulu ya. 41/6 kita tuliskan saja di sini biar lebih mudah. 6 kurang 1 hasilnya berapa? 5. 1 dia lebih kecil, karena lebih kecil pembulatan ke bawah atau pecahannya dihilangkan ya. Berarti 4, 2. Ya Allah, ini tadi salah ya Bu Uswah nulisnya. 2/4 ya harusnya. 2/4. Kita kurangkan 4 kurang 2, berapa hasilnya? 2. Loh, kok ada 2 sama 2? Sama bagaimana Bu? Kalau sama, tetap dibulatkan ke atas ya. Kalau sama, dibulatkan ke atas. Berarti 2-nya yang depan. Ini ditambah 1, bilangan bulatnya 2 ini ditambah 1. Jadi berapa? 3. Sampai di sini paham ya? Ya, lanjut. Berarti kita mengerjakan operasi hitungnya setelah ini ya. Tadi apa? Ditambah apa dikurang? Dikurangi. Berarti 4 dikurang 3. 4 kurang 3 berapa anak-anak? 1. Jadi bagaimana? Sisa tepung terigu. Kok sisi ya? Sisa tepung terigu Fatimah adalah berapa kilogram? 1 kilogram. Paham ya? Sampai di sini? Diberhentikan lagi, Bu Uswah mau hapus ya. Sekarang kita lanjut yang nomor 4. Mas spidolnya udah mau habis ini. Yang piket kok nggak mau ngisi ini gimana? Oh iya, lupa ya. Anak-anak belajar di rumah ya. Gak apa-apa, meskipun belajar di rumah tetap harus semangat. Nomor 4, Ibu membeli 10,4 liter minyak goreng. Ibu membeli 10,4 liter minyak goreng. Digunakan, nah 10,4 ini tadi digunakan, ini tak tulis saja minyak, gitu aja ya. Digunakan berapa hari? 5 hari. Taksirlah banyak minyak yang digunakan Ibu perharinya. Kita diminta untuk menaksir berapa minyak yang digunakan Ibu per hari. Kuncinya di kata per hari. Kalau per hari berarti dikali apa dibagi? Ditambah apa dikurang? Ayo, ada yang tahu? Ada yang bisa bantu Bu Uswah menjawab? Ya, betul sekali, dibagi. Ya, berarti nanti ini dibagi. Tapi sebelum dibagi, dibulatkan terlebih dahulu ya. 10,4. Bu Uswah tuliskan di sini saja biar lebih mudah. Kita bulatkan, 4. Pembulatan desimal atau satuan. 4 pembulatan ke atas apa ke bawah? Ya, betul sekali ke bawah. Berarti iya, hasilnya adalah 10. Digunakan 5 hari. Berarti ini tidak perlu ya. Tidak perlu dibulatkan karena ini sudah bilangan bulat. Nah, setelah itu kita kerjakan. Tadi diapakan? Dibagi, tinggal kita bagi. 10 dibagi 5. Hasil dari 10 dibagi 5 berapa anak-anak? Ya, betul sekali, 2. Jadi banyak minyak yang digunakan Ibu per hari
perharinya adalah berapa liter anak-anak? 2 liter. Ya, sampai di sini bisa ya? Nah, kuncinya nanti kalau ada permasalahan atau soal-soal cerita yang terkait dengan kehidupan sehari-hari, itu adalah kalian harus bisa memahami soalnya, memahami ceritanya itu dan apa yang ditanyakan. Kalau total berarti ditambah, kalau sisa berarti dikurangi. Kalau nanti ada kata-kata luas dan itu bentuknya semisal sawah tadi ya, bentuknya persegi panjang, yang ditanyakan luas berarti dikalikan. Dan kalau ada kata-kata per hari, berapa yang digunakan ibu per hari, berarti itu nanti dibagi ya. Sekarang ini silakan kalian salin. Berarti tadi yang sudah kita bahas ada 5 soal, 1 soal contoh dan 4 soal latihan. Nanti tugas kalian ya adalah mencatat atau menuliskan semua soal yang sudah kita bahas ya, 5 soal tersebut. Dan tugas dari Bu Uswah ya, silahkan nanti kalian kerjakan soal. Bu Uswah tuliskan di sini ya. Kerjakan soal di buku paket halaman 31. Halaman 31 nomor 4 ya. Nomor 4. Ini tadi yang bagian B, Romawi 2 ya. Jadi cukup 1 soal saja. Ya. Jadi Bu Uswah minta silakan kerjakan soal di buku paket halaman 31 nomor 4 saja. Cukup 1 soal. Mau lagi? Cukup ya, mungkin itu saja 1 soal. Untuk soal-soal selanjutnya kita bahas di pertemuan selanjutnya, insya Allah ya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang soal evaluasi. Jadi di halaman 30 dan 31 itu akan kita bahas. Sebelumnya kalian pelajari, atau kalau kalian mau mengerjakan silahkan ya. Akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf bila dari penjelasan Bu Uswah ada yang salah atau dari kata-kata Bu Uswah ada yang kurang berkenan. Ya, mohon maaf. Sekian dari Bu Uswah. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.